Selamat datang para investor. Kali ini kita akan bedah tuntas saham PT Diagnos Laboratorium Utama atau yang kita kenal dengan kode DGNS. Nah, ceritanya begini. Setelah masa-masa jaya COVID-19, pendapatan mereka itu anjlok. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua, apakah DGNS ini sebuah peluang emas untuk masa depan atau justru perangkap yang harus dihindari? Yuk, kita cari tahu jawabannya bersama. Oke, kita langsung saja ya ke pokok permasalahannya. Coba deh Anda lihat grafik ini. Ini dia biang keladinya. Pendapatan DGNS itu benar-benar terjun bebas. Dari puncaknya di 302 miliar rupiah pas tahun 2021, merosot jadi cuma 145 miliar rupiah di tahun 2023. Penurunannya drastis banget kan? Nah, inilah tantangan terbesar yang harus mereka hadapi sekarang. Nah, ini dia pertanyaan intinya buat siapapun yang lagi melirik saham ini. Setelah pesta tes COVID selesai, pertanyaannya kan bisa nggak sih perusahaan ini bangkit lagi? Inilah yang akan kita telusuri sama-sama. Kita akan coba lihat, apa sih jalan ke depan buat DGNS? Supaya jawabannya komplit, kita nggak bisa asal tebak. Kita akan bedah satu persatu ya. Pertama, kita lihat dulu ujian pasca pandemi mereka. Kedua, kita intip angka-angka keuangannya. Ketiga, nah ini yang seru, kita akan dalami taruhan besar mereka di dunia genomik. Terus kita hitung valuasinya, bongkar risikonya, dan terakhir kita simpulkan apa artinya semua ini buat investasi Anda. Oke, bagian pertama, kita sebut saja ujian pasca pandemi DGNS. Jadi gini, sebelum kita terlalu jauh mikirin masa depan, penting banget buat kita paham akarnya dulu. Dari mana sih DGNS ini berasal? Karena perjalanannya dari sekedar unit pendukung sampai jadi perusahaan TBK itu adalah kunci buat ngerti fondasi dan kekuatan mereka. Jadi, DGNS ini bukan pemain baru kemarin sore, sejarahnya lumayan solid loh. Awalnya mereka itu cuma unit di dalam grup besar Bunda Medic Healthcare System atau BMHS. Dari sana mereka tumbuh dan akhirnya IPO. Nah, koneksi sama ekosistem BMHS ini penting banget. Ini salah satu senjata rahasia mereka. Kenapa? Karena aliran rujukan pasien dari sana itu kuat. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, kinerja keuangan dan tantangannya. Punya sejarah bagus itu keren, tapi kan kita sebagai investor, yang paling penting itu angkanya, betul? Gimana sih kondisi keuangan mereka setelah badai pandemi ini berlalu? Yuk kita hadapi realitanya. Nah, coba perhatikan tabel nih. Kalau kita lihat, angkanya ini kayak cerita yang membentuk huruf V. Benar-benar jatuh di 2022 dan 2023 sampai rugi. Lalu di 2024, nah mulai ada tanda-tanda kehidupan lagi. Mereka berhasil balik untung meskipun ya tipis banget. Tapi ini adalah sinyal awal pemulihan. Jadi, poin penting yang harus kita catat adalah proses pemulihan itu sudah dimulai. Pendapatan naik 11,93%, dan yang paling penting, mereka kembali mencatatkan laba. Tapi jangan senang dulu, profitabilitasnya ini masih rapuh banget. Bayangin, laba cuma 747 juta rupiah. Untuk perusahaan sekelas mereka, angka segitu tuh tipis sekali. Ini nunjukin kalau manajemennya nggak cuma duduk diam. Walaupun kuartal pertama 2025 datanya masih rugi, tapi mereka langsung gerak cepat. Mereka pangkas biaya dengan konsolidasi lab, nego ulang harga sama pemasok, dan yang menarik, mereka berhasil kurangi ketergantungan sama rujukan dari pihak ketiga. Ini semua langkah konkret buat menyehatkan lagi tubuh perusahaan. Lanjut, bagian 3. Ini bagian yang paling menarik menurut saya, taruhan genomik. Jadi, apa sih jawaban DGNS untuk mengganti pendapatan yang hilang? Ini dia. Mereka nggak cuma mau balik ke bisnis tes rutin biasa. Enggak. Mereka mau melakukan lompatan besar, lompatan kuantum ke masa depan dunia medis. Namanya precision medicine atau kedokteran presisi. Gampangnya gini, ini adalah masa depan dunia kesehatan. Nggak ada lagi tuh istilah pengobatan satu obat untuk semua orang. Nantinya pengobatan itu akan disesuaikan khusus buat Anda, berdasarkan gen, lingkungan, dan gaya hidup Anda. Keren kan? Nah, disinilah DGNS mempertaruhkan masa depan mereka. Dan pilihan ini bukan tanpa alasannya, mereka terjun ke pasar yang pertumbuhannya diprediksi kencang banget. CAGR atau rata-rata pertumbuhan per tahunnya itu diperkirakan mencapai 15,4%. Itu angka yang gede banget. Ibaratnya mereka berlayar di laut yang anginnya lagi kencang, jadi kapalnya bisa melaju cepat. Dan ini dia alasan kenapa pasarnya bisa meledak. Coba bayangkan, dulu di tahun 2007, biaya untuk memetakan genom manusia itu sekitar $1 juta. Gila kan? Sekarang cuma sekitar $600. Turunnya drastis banget. Artinya, teknologi ini jadi jauh lebih terjangkau buat banyak orang. Sekarang bagian keempat,
Valuasi. Oke, dengan semua rencana canggih itu, pertanyaannya berapa sih harga yang pantas untuk saham ini? Mahal atau murah? Nah, biar kita punya gambaran yang jelas, cara paling gampang yang kita sandingkan saja dengan raksasanya di industri ini, yaitu Prodia. Lihat deh tabel perbandingan ini. Bedanya kayak langit dan bumi. DGNS dengan price to book ratio 1,95 kali dihargai premium di atas nilai bukunya, padahal return on equity-nya masih minus dan belum bagi dividen. Di sisi lain, ada Prodia atau PRDA yang ROE-nya positif dan rutin kasih dividen gede, PB ratio-nya malah di bawah 1. Ini dua jenis hewan investasi yang sama sekali berbeda. Jadi, sebagai investor, Anda harus memilih. Anda ini tipe yang mana? Apakah Anda mencari startup teknologi yang lincah dengan potensi capital gain yang melesat tinggi? Atau Anda lebih suka blue chip yang stabil, mapan, dan ngasih Anda dividen secara rutin? Kalau Anda cari yang pertama, DGNS jawabannya. Kalau yang kedua, itu PRDA. Lanjut ke bagian 5, ini penting banget, analisis risiko. Ingat ya, di mana ada potensi keuntungan besar, di situ pasti ada risiko yang besar juga. Mentor yang baik selalu ngasih tahu risikonya. Jadi mari kita buka-bukaan, apa saja sih yang harus Anda waspadai di DGNS? Pertama, lihat struktur pemegang sahamnya. Ini sangat terkonsentrasi. Artinya, mayoritas saham itu dikuasai oleh grup bunda. Publik cuma pegang sekitar 23%. Kenapa ini penting? Karena pengendali punya suara besar dalam setiap keputusan perusahaan, termasuk aksi korporasi seperti divestasi saham yang belum lama ini terjadi. Nah, ini dia beberapa lampu kuning yang harus Anda perhatikan. 1. Konsentrasi pelanggan. Bayangin, 79% pendapatan cuma dari satu klien. Ini riskan banget. 2. Arus kasnya masih negatif, alias masih bakar duit, jadi mereka butuh modal dari luar. 3. Karena butuh modal, ada rencana private placement yang bisa bikin kepemilikan saham Anda terdilusi sampai 10%. Terakhir, jangan lupa, kompetisinya ketat, banyak pemain besar di luar sana. Oke, kita sampai di bagian terakhir, prospek investasi untuk Anda. Kita sudah lihat sisi terangnya, kita juga sudah lihat sisi gelapnya. Sekarang, waktunya kita rangkum semua ini menjadi sebuah panduan yang bisa Anda pakai untuk mengambil keputusan. Sebagai mentor Anda, ini panduan dari saya. Ada 3 langkah. Pertama, kenali diri Anda. Cocok nggak sama profil resiko Anda? Ingat, ini saham high risk, high reward. Kedua, kalau Anda masuk, berpikirlah untuk jangka panjang. Transformasi ke bisnis genomik ini maraton, bukan sprint. Butuh waktu. Ketiga, dari sisi teknikal, perhatikan level harga krusial. Kalau harga bisa bertahan kuat di atas Rp300, itu bisa jadi sinyal positif. Jadi intinya begini, valuasi DGNS saat ini itu mencerminkan sebuah taruhan. Taruhan pada masa depan, bukan pada masa lalu. Sukses atau tidaknya investasi di sini 100% bergantung pada satu hal. Kemampuan mereka mengeksekusi strategi genomik dan AI secara agresif dan tentu saja berhasil. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini, dan jawabannya ada di tangan Anda. Dengan teknologi sebagai pedang utamanya, apakah DGNS mampu menaklukkan masa depan industri kesehatan di Indonesia? Semoga bedah saham kita kali ini bisa jadi bekal yang cukup bagi Anda untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Sampai jumpa.